Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda wa ba'du. Kaum muslimin, kaum muslimat, para pemirsa, para pemerhati Fatwa TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kembali kita melanjutkan tentang beberapa kegiatan ekonomi dalam jual beli yang dilakukan oleh kaum muslimin dalam tinjauan syariat Allah Azza wa Jalla akan kita bahas. Sebelumnya telah kita membahas tentang hukum jual beli pupuk yang terbuat dari najis, dari tinja manusia. InsyaAllah sekarang kita lanjutkan dengan jual beli ikan yang diberi pakan dengan yang najis, atau ikan yang hidup di air yang tercemar najis. Kita katakan di daerah pedesaan umpamanya, banyak didapati kolam-kolam ikan yang berfungsi ganda, selain sebagai tempat pemeliharaan ikan, juga sebagai tempat pembuangan tinja. Sehingga dapat dipastikan bahwa pakan ikan itu sebagiannya berasal dari najis atau dari tinja manusia. Ikan dan hewan ternak yang diberi pakan najis seperti tinja dan bangkai sehingga bau daging hewan tersebut tidak normal, hewan ini dinamakan dengan jallalah. Apakah ikan jallalah tersebut dihukumi najis, tidak halal dimakan, dan bila dijual hasil penjualannya menjadi harta haram? Para ulama berbeda pendapat tentang kehalalan hewan jallalah. Pendapat pertama, ulama mazhab Hambali mengharamkan hewan tersebut karena hewan ini tercemar najis yang menyebabkannya tidak halal dimakan. Dengan demikian, bila dijual, hukum jual belinya tidak sah dan uang hasil penjualan hewan jallalah merupakan harta haram. Dalil pendapat ini adalah hadis Nabi SAW dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ia berkata, Naha Rasulullah SAW an akil jallalah wa albaniha. Rasulullah SAW melarang makan hewan jallalah dan beliau juga melarang meminum susu hewan jallalah. Hadis riwayat Abu Daud, Nasa'i. Hadis ini disahihkan oleh Nawawi dan Ibnu Daqiq Al-Aid. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi SAW melarang memakan daging dan meminum air susu hewan jallalah. Dan setiap kalimat larangan menunjukkan bahwa hukum yang dilarang adalah haram. Adapun sebab larangannya dikarenakan daging dan susu hewan tersebut telah tercemar najis melalui pakan dan minuman yang dikonsumsi oleh hewan tersebut, yang bila daging hewan tersebut dimakan oleh manusia berarti ia memakan najis, dan bila dijual berarti menjual najis dan tidak sah jual beli najis. Ini pendapat yang pertama. Pendapat kedua, ulama mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa hewan jallalah halal. Karena hukum asal setiap benda adalah halal kecuali bila terdapat larangan. Ya, seperti firman Allah. Allah mengatakan, huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a. Dialah Allah yang telah menciptakan untuk kalian segala apa yang ada di muka bumi ini. Berarti hukum asalnya adalah halal. Adapun hadis larangan jallalah tersebut memakan daging dan susunya, itu bukan disebabkan daging dan air susu hewan tersebut tercemar najis, tapi oleh sebab lain. Karena kaidah perubahan wujud, ya, kemungkinan sebab lain. Kenapa? Karena ada namanya kaidah istihalah, perubahan wujud. Dari suatu wujud kepada wujud yang lain. Suatu wujud barang yang merupakan perubahan dari wujud lainnya, maka yang dilihat adalah wujud baru. Berarti yang sesuatu wujud bila berubah menjadi wujud yang baru, yang dilihat adalah wujud baru. Wujud lama sudah tidak dilihat lagi. Contoh, hukum asal hewan ternak halal. Adapun pakan najis telah berubah menjadi daging dan air susu.
Sedangkan daging dan susu hukumnya adalah halal, maka tidak susunya, bukan ada terkontaminasi dalam pakannya yang mengandung unsur najis. Dengan demikian, larangan Nabi SAW tersebut hukumnya hanya makruh saja. Dan daging serta air susu hewan jalalah boleh dimakan dan diminum, juga boleh dijual dan hasil penjualannya pun halal. Hanya saja tentu yang lebih afdal hewan tersebut dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual. Cara membersihkan hewan jalalah tadi, semua ulama sepakat bahwa hewan jalalah bila dikarantina terlebih dahulu sebelum dikonsumsi atau dijual dan diberi pakan yang tidak mengandung najis serta diberi air yang bersih, maka hewan tersebut menjadi halal. Namun, berapa lama hewan tersebut harus dikarantina? Ada yang berpendapat selama 3 hari. Hal ini didasarkan perbuatan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Bila ia ingin memakan hewan jalalah, beliau mengkarantinanya selama 3 hari. Asar ini diriwayatkan oleh Abdul Razak dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya. Ada juga yang berpendapat bahwa jika ikan atau ayam dikarantina selama 3 hari, ya, umpamanya lele yang dikembangbiakkan di tempat yang najis atau ditinja, ingin dijual atau ingin dikonsumsi, jangan lakukan dulu sebelum dimasukkan ke air yang bersih, air yang bukan air najis, diberi makanan yang tidak mengandung najis selama 3 hari, kemudian insyaAllah dengan demikian sudah halal. Ya, berdasarkan athar dari Ibn Umar radhiyallahu anhu. Sedangkan sapi dan unta 40 hari. Tadi untuk ikan dan ayam karena fisiknya kecil cukup 3 hari. Adapun yang fisiknya besar, sapi dan unta itu selama 40 hari. Dalil pendapat ini bahwa Nabi SAW melarang memakan unta jalalah hingga dikarantina terlebih dahulu selama 40 hari. Akan tetapi hadis ini didhaifkan oleh Al-Zahabi. Pendapat yang terkuat tentang hal ini wallahu alam, tidak ditentukan oleh lamanya waktu karantina, karena tujuan dari karantina adalah untuk membersihkan bau tidak sedap pada hewan jalalah akibat tercemar najis. Maka apabila bau itu telah hilang, hewan tersebut telah siap untuk dikonsumsi. Ya. Kemudian pembahasan selanjutnya masih mengenai najis juga yang banyak digunakan oleh manusia, yaitu pupuk kandang. Bagaimana hukum pupuk kandang, jual belinya dan pemanfaatannya? Kita katakan hukum halal atau tidaknya hasil penjualan pupuk kandang tergantung kepada hukum kotoran hewan ternak, apakah najis atau tidak. Dalam hal ini, para ulama sepakat kalau kotoran hewan yang dagingnya tidak halal dimakan adalah najis, seperti kotoran anjing yang tidak halal dimakan dagingnya, maka kotorannya adalah najis. Ini tidak ada khilaf para ulama. Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, ya, begitu juga kotoran hewan-hewan yang lain yang haram dimakan, seperti umpamanya kotoran harimau, singa yang haram dimakan, ya, itu adalah najis. Adapun kotoran hewan yang dagingnya halal dimakan, seperti kotoran ayam, sapi, hewan ternak lainnya, ini dalam hal ini ada perbedaan para ulama di dalam hal ini. Pendapat pertama, para ulama yang menganut mazhab Hanafi dan Syafi'i berpendapat bahwa kotoran hewan ternak adalah najis. Ini pendapat pertama yang mengatakan bahwa kotoran hewan ternak tadi adalah najis. Ini pendapat mazhab Hanafi dan Syafi'i. Ya. Dan pendapat Syafi'i tentu banyak dipegang oleh kaum muslimin di negara kita. Maka bila umpamanya pakaian atau kain atau rumah kita masuk ayam dan ayam kemudian buang kotoran di sana, ini dalam mazhab Syafi'i najis, harus dibersihkan. Ya. Ini dalil dari pendapat ini diantaranya adalah umuman sabda Nabi SAW, istanzihu minal baul
fa inna 'amata 'adzabal qabri minal bauli. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersihkanlah tubuh kalian dari air kencing. Karena kebanyakan azab kubur disebabkan oleh air kencing yang tidak dibersihkan. Hadis riwayat Daruqutni. Hadis di atas menjelaskan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk membersihkan diri dari air kencing. Dari perintah untuk membersihkan diri dari air kencing dapat dipahami bahwa air kencing itu najis. Dan kata Nabi mengatakan istanzihu minal bauli. Kata baul yang berarti air kencing ini di sini mutlak. Nabi tidak mengatakan air kencing manusia, air kencing apa, air kencing hewan yang tidak halal dimakan dagingnya, tidak. Nabi mengatakan air kencing. Dan air kencing hewan namanya dalam bahasa Arab juga baul. Ya. Di sini kenapa minal bauli menjadi umum? Karena ismul jins, kata jenis yang al-muhalla bi al yufidu al-umum. Kata benda yang menunjukkan jenis kemudian ada menggunakan alif lam dalam ilmu usul fikih, ini memfaedahkan umum. Maka di situ adalah mutlak umum. Maka hewan yang dagingnya halal dimakan, air kencingnya tidak najis. Namun dalil ini tidak kuat karena yang dimaksud dengan air kencing dalam hadis tersebut hanyalah air kencing manusia. Ya, karena syiak konteks dari kasusnya adalah tentang air kencing manusia. Karena azab kubur tentu tidak ada untuk hewan, yang ada adalah hanya untuk manusia. Berarti ini maksudnya adalah dari manusia. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, "Atan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-ghaita fa amarani an atiyahu bi thalathati ahjar. Fa wajadtu hajaraini wa altamastu ats-thalitha fa lam ajidhu. Fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajaraini wa alqa ar-rawtha wa qala hadha riks." Ketika Nabi selesai buang air, beliau memintaku kepada dia, kata Ibnu Mas'ud, Nabi meminta Ibnu Mas'ud untuk membawakan 3 buah batu. Beliau ingin beristinja. Namun aku, kata Ibnu Mas'ud, hanya mendapatkan 2 buah batu. Aku terus mencari tetapi hanya mendapatkan sepotong tahi unta yang telah mengeras. Mirip batu. Lalu aku membawanya kepada Nabi, maka beliau mengambil batu dan membuang tahi unta seraya bersabda, ini adalah riks. Hadis riwayat Bukhari. Kata riks dalam bahasa Arab berarti najis. Dengan demikian, maka hukum tahi hewan ternak adalah najis. Namun dalil ini ditanggapi oleh para ulama. Dalil ini juga tidak kuat karena kata riks dalam bahasa Arab berarti sesuatu yang menjijikkan, baik itu najis ataupun tidak. Seperti firman Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan." Di sini Allah katakan rijs, kata Allah. Hai orang-orang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah rijs, kata Allah, termasuk perbuatan syaitan. Allah mensifati berhala dengan rijs. Dan tidak seorang pun yang mengatakan bahwa berhala najis. Jadi, sabda Nabi SAW ini adalah, Nabi SAW mengatakan, hadza riks, ini adalah riks, belum tentu maksud beliau bahwa ini adalah najis. Adapun keengganan beliau menggunakan tai unta untuk beristinja, dikarenakan tai itu merupakan makanan jin, bukan karena itu adalah najis, bagaimana penafsiran Imam Nasa'i. Qala Abu Abdurrahman, Ar-riksu ta'amul jin. Abu Abdurrahman berkata, Ar-riksu adalah makanan jin. Sanad hadis ini disesuaikan oleh Albani. Ini pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa kotoran dari hewan ternak adalah najis. Pendapat kedua yaitu para ulama bermadzhab Maliki dan Hambali. Kalau tadi yang berpendapat ulama dalam mazhab Hanafi dan Syafi'i menajiskan kotoran
hewan ternak yang dagingnya boleh dimakan. Pendapat yang kedua, mazhab Maliki dan Hambali berpendapat bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Mereka berdalih dengan beberapa hadis, di antaranya diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, qadima unasun min uqlin aw urainata fajtawaw al-madinata fa'amarahum an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biliqah wa ay yashrabu min abwaliha wa albaniha. Sekelompok orang dari Bani Ukal dan Bani Urainah datang ke Madinah menyatakan keislamannya. Lalu mereka terserang wabah penyakit di kota Madinah. Maka Nabi SAW memerintahkan agar unta zakat yang memiliki susu banyak untuk diperah, lalu mereka minum air kencing beserta air susu unta. Ya, ini perintah Nabi kepada mereka untuk meminum air kencing air kencing unta dicampur dengan susunya. Ini sebagai minuman bagi mereka yang terkena penyakit di Madinah. Wallahu a'lam. Sebagian para dokter, menurut mereka penyakit Madinah yang wabah di Madinah tersebut adalah penyakit malaria. Dari perintah Nabi SAW agar minum air kencing unta, dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Ya, ini khusus air kencing unta ya, bukan air kencing manusia. Karena ada juga beberapa pengobatan tradisional di negara kita yang menggunakan air kencing ketika bangun pagi untuk beberapa pengobatan. Ya, ini kencing manusia jelas hukumnya najis. Ini pembahasannya air kencing, ada air kencing unta atau hewan ternak yang dagingnya boleh dimakan. Karena seandainya itu najis, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan mereka agar meminumnya, sekalipun dalam rangka pengobatan. Karena ada larangan Nabi SAW agar tidak berobat menggunakan benda yang diharamkan. Beliau bersabda, Inna Allah anzala da'a wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'a fatadawaw wa la tadawaw biharam. Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan juga menurunkan penawarnya, obat penyembuhnya. Dan setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram. Ya. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Mulaqqan menyatakan bahwa sanad hadis ini sahih. Ini dalil dari yang mengatakan bahwa kotoran air kencing dan kotoran hewan ternak yang dagingnya boleh dimakan itu tidaklah najis. Ya. Dalil yang kedua diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala an. Ia berkata, "Kana yuhibbu an yusalli haitsu adrakathu shalah wa yusalli fi marabidil ghanami." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam salat dimanapun saat waktu tiba. Dan beliau pernah salat di tempat pemeliharaan kambing. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa kotoran hewan ternak tidaklah najis. Karena seandainya itu najis, tentu Nabi SAW tidak akan salat di tempat najis kandang kambing, tempat pemeliharaan kambing tadi. Maka wallahu a'lam, dari dua pendapat para ulama di atas, yang terkuat berdasarkan dalil adalah pendapat yang menghukumi kotoran hewan ternak tidak najis. Dengan demikian, berarti boleh menjual belikan pupuk kandang dan keuntungan hasil penjualannya halal. Begitu juga boleh membuat kandang ayam di atas kolam ikan. Sering kita lihat orang yang di atasnya adalah kandang ayam dan di bawahnya ada kolam ikan. Ya. Dengan demikian akan dan lantainya itu ada lubang-lubang
tidak rapat, sehingga kotoran ayam, tahi ayam akan jatuh ke kolam ikan, dan dengan itu ikan makan. Karena kalau kita katakan ini adalah najis, maka dengan demikian ikannya pun tidak bisa dijual belikan, karena menjadi ikan yang terkontaminasi najis seperti yang kita jelaskan sebelumnya, atau hewan jalala, atau bisa dijual tetapi sebelumnya harus dikarantina beberapa saat, seperti yang kita jelaskan sebelum 3 hari untuk hewan ayam dan ikan, kemudian baru untuk siap dijual. Ya. Dan bila ikannya dipanen lalu dijual, tidak perlu dikarantina terlebih dahulu, karena ikan tersebut bukanlah jalalah yang memakan najis. Ya. Ini tentu menunjukkan kepada kita syariat Allah Azza wa Jalla sangat besar. Ya, di mana kebutuhan manusia untuk pakanan tadi, ya, memang terikat dengan hal seperti itu. Subhanallah, di atasnya kandang ayam, di bawahnya kolam ikan. Ya. Penemuan manusia yang luar biasa, sehingga kebutuhan manusia akan pakan akan terpenuhi. Walaupun jumlah mereka selalu membesar, lalu ditemukan saja hal-hal yang bisa membuat mereka bertahan hidup. Ini tentang tadi menjual belikan pupuk kandang. Ya, bahwa kita katakan pendapat yang kita pilih dalam hal ini pendapat mazhab Maliki dan Hambali berdasarkan dalil-dalil yang kuat tadi, bahwa itu tidak najis dan boleh diperjualbelikan pupuk kandang tadi. Bagi pendapat Syafi'i dan Hanafi yang mengatakan bahwa kotoran hewan ternak tadi adalah najis, tetapi bagaimana solusinya ketika orang menjual pupuk kandang untuk kebutuhan tanaman, ya, atau seperti tadi kebutuhan pakan dari ikan yang di atasnya ada kandang ayam. Sebagian mereka, seperti saya pernah membaca salah satu hasil Bahsul Masail yang ditulis oleh yang dilakukan oleh organisasi Islam, ormas Islam terbesar di Indonesia, yaitu NU. Mereka mengatakan bisa dianalogikan dengan yang sebelumnya tadi yang kita katakan, yaitu biaya upah pengolahan pupuk kandang. Tapi kalau mereka mengatakan bahwa itu adalah hanya sekedar biaya upah, tentu dia tidak bisa dipindah tangankan, dijual belikan oleh pihak kedua. Hanya bisa pihak kedua dengan pihak pertama. Umpamanya pihak pertama untuk mengumpulkan pupuk kandang tadi, mereka membutuhkan tenaga, membutuhkan biaya, ya, maka mereka hitung. Lalu ketika ada yang butuh, mereka minta biaya pengolahan tadi diganti. Umpamanya untuk mengumpulkannya dimasukkan ke dalam karung, butuh seorang pegawai khusus yang mereka gaji dengan gaji umpamanya sebulan dengan harga 3 juta. Maka berapapun, ya, 3 juta tadi, kalau dia ingin jual per karung umpamanya, dapat berapa karung? Anggap dapat umpamanya 300 karung umpamanya pupuk tinjanya. 3 juta dibagi 300, berarti berapa itu? 10.000. Berarti nilai per karungnya 10.000. Walaupun di pasaran harganya mungkin ada yang beli lebih. Umpamanya per karung umpamanya 100.000 atau lebih. Tapi kalau ingin yang halal, ini sesuai dalam mazhab Syafi'i, ya. Kalau dalam mazhab
Hambali dan Maliki tadi sudah kita jelaskan tidak perlu, boleh dia jual, boleh dapat keuntungan dari hal ini. Harga pasalnya per karungnya umpamanya 30, 40, 100 boleh. Begitu juga pihak kedua menjualnya kepada pihak ketiga, keempat, tangan kelima, reseller ke bawahnya, salesnya, segala macam, atau agennya, hukum asalnya adalah boleh, karena benda ini atau pupuk ini tidak termasuk najis. Ini saja yang bisa kita jelaskan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.